Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Khairina dari kelas Kewirausahaan F dengan NPM 721213184. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil resume saya itu mampu membuat produk usaha. Yang pertama itu pengertian dari produk. Produk secara umum adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari sebuah proses produksi berupa barang ataupun jasa yang nantinya akan bisa diperjualbelikan di sebuah pasar. Pendapat lain yang ada mengatakan bahwa pengertian produk adalah suatu substansi yang diproduksi oleh pihak produsen dan ditawarkan ke sebuah pasar agar bisa memenuhi keperluan ataupun kebutuhan dari konsumen. Selanjutnya ada pengertian perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah sebuah proses penentuan visi, misi, dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Adapun tujuannya dari perencanaan usaha yaitu sebagai rencana aksi. Perencanaan usaha ini memiliki tujuan untuk membantu sebuah proses pengambilan tindakan bisnis dengan membagi masalah keseluruhan ke dalam masalah-masalah yang lebih kecil dan telah dikelompokkan sehingga tidak terlalu rumit. Selanjutnya itu sebagai peta jalan atau roadmap. Sebuah usaha diharapkan bergerak ke arah tujuan yang telah ditetapkan dan ditentukan untuk mencapai sebuah tujuan itu. Tentunya ada jalan yang harus dilalui. Selanjutnya ada sebagai alat penjualan. Perencanaan usaha bertujuan menjadi sebuah alat bantu penjualan atau sales dengan cara menyampaikan investor untuk menempatkan sebuah investasinya pada usaha atau bisnis yang dilakukan atau dibuat. Selanjutnya itu jenis perencanaan usaha. Yang pertama perencanaan pendirian bisnis. Jenis ini merupakan perencanaan pendirian usaha yang baru mulai dari nol, di mana sebelumnya perusahaan itu tidak ada. Yang kedua yaitu perencanaan kembali. Jenis perencanaan ini dilakukan ketika sebuah perhitungan dan analisa studi kelayakan atau feasibility study. Perusahaan ini dinilai kurang efektif dan kurang efisien karena baik dalam hal produksi maupun kegiatan manajemen. Yang ketiga yaitu perencanaan pengembangan bisnis. Jenis perencanaan ini yaitu biasanya dilakukan oleh bisnis yang telah memiliki pasar yang cukup besar dan luas, yang dimana mendorong meningkatnya permintaan produk. Selanjutnya ada tahapan perencanaan usaha. Yang pertama yaitu melakukan analisis pasar. Pertama-tama pelaku usaha tersebut harus melakukan sebuah analisis pasar untuk mempelajari bagaimana adanya berbagai masalah yang ada di pasar bidang usahanya. Yang kedua itu menghitung sarana dan biaya produksi setelah melakukan analisis pasar. Pelaku usaha perlu memperhatikan internalnya, baik yakni kemampuan suatu produksi. Yang ketiga yaitu menghitung pendapatan. Kemudian hitung pendapatan yang masuk dari sebuah penjualan produk atau layanan untuk dijadikan sebagai acuan bagi tahap selanjutnya. Yang keempat yaitu menghitung hasil usaha. Hasil usaha ini dapat dihitung setelah sebuah pendapatan dan sebuah biaya diketahui semua totalnya. Jika pendapatan lebih besar daripada biaya produksi, maka usaha itu dianggap untung. Jika terjadi sebaliknya, maka usaha ini dianggap dengan rugi. Selanjutnya itu komponen perencanaan usaha. Perencanaan usaha atau bisnis juga memiliki berbagai komponen. Berikut rincian komponen yang harus ada dalam sebuah perencanaan usaha. Ringkasan perencanaan usaha atau bisnis. Yang pertama,
deskripsi bisnis, deskripsi produk atau layanan, pernyataan misi, kepemimpinan dan struktur organisasi, ada analisis pasar, analisis SWOT, yaitu di mana kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Ada rencana pemasaran, proyeksi keuangan, analisis arus kas, staffing, yang terakhir yaitu operasional. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.